Mereka tanya, iki daging apa kok nyoloknya? Ada di prank Pak Ardi. Iya. Kalau penjilat Pak ada nggak Pak? Yang mengira, wah iki, roh aku maksudmu. Iya. Di depan baik, di belakang menusuk gitu. Lo ada dulu. Dulu. Oh sudah pensiun ya Pak ya? Halo Rek, aku Cak Mojo. Aku Cak Kerto. Dan kita sekarang ketemu di podcast Wika TV. Dan hari ini spesial bersama dengan Bapak Ardi Sepdianto. Beliau ini 6 tahun di Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto. Dan baru kali ini Rek, kita podcast sama beliau Rek ya. Kita coba dari pertanyaan yang ringan sampai yang berat. Kayak timbangan di Makassar. Masalah pekerjaan Iya. sampai keluarga. Iya. Assalamualaikum Pak Ardi, sehat Pak Ardi? Waalaikumsalam. Wah, semakin gendut ya Pak ya? Loh, justru kurus agak. Kantongnya apa maksudnya? Amin. Kenapa tiba-tiba bahas kantong gendut? Karena sekarang ada di Badan Pendapatan Daerah. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Malah beliau ini kerjanya semakin satset, ramping. Masa sih? Iya. Tanyakan langsung kalau gitu. Tapi sebelum ke sana, ini kan Pak Ardi ini kan mantan kepala dinas Diskominfo ya Pak ya? PLT sekarang PLT. Nantinya juga mantan toh. Iya. Pasti akan ke Badan Pendapatan toh. Lebih seger dan lebih basah. Astagfirullah. Jangan astagfirullah. Bapak ya jawab. Tapi Pak sebelum ke sana, saya pengen ke dunia pendidikan Pak Ardi dulu deh. Pak Ardi, dulu itu sekolahnya luar biasa, pasti favorit ya Pak ya? Mohon cerita Pak. Mulai SD sampai jenjang S3 atau S2. Background pendidikan Pak. Background pendidikannya Pak Ardi, kita pengen tahu nih. Saya ini asli Mojokerto. Asli. Jadi lahir Mojokerto. Sekolah mulai SD sampai SMA di Mojokerto. Disebutin sekolahnya. Iya, sebutin Pak. Biar teman-teman yang di sekolah itu bangga. Bangga. Gitu, Iya, Pak. dan bisa meniru jabatan seperti Pak Iya. Ardi lah. Saya lahir di Mojokerto, rumah saya itu di Desa Tangunan Puri, arek desa. Oh, iya. Oh, Tangunan Pak ya? Tangunan. Oke. SD di SD Tangunan, SMP di SMPN 1 Puri sekarang. Puri, ya. oke. SMA-nya SMA Negeri 1 Soko. Wow, SMA sing tak panginin dulu tapi aku gak melbu. Ya. Dan nemu elek Pak. Ditolak bos. Aduh. Iya. Gak cocok kepala dinas. SMA 1 Soko. SMA 1 Soko, kemudian S1 bukan belum S1 waktu itu, masih di D4 di STPDN di Jatinangor. Oke. Kemudian karena waktu itu STPDN belum S1, maka jenjang S1-nya itu mesti harus di Institut Ilmu Pemerintahan. Maka saya melanjutkan di Institut Ilmu Pemerintahan. Oke. Departemen Dalam Negeri. Yang sekarang kan STPDN sama IIP, Institut Ilmu Pemerintahan itu digabung jadi satu menjadi IPDN. IPDN, Ya. Waktu zamannya Pak Ardi masih belum ya Pak ya? Belum. Pak, saya pengen tahu, Pak Ardi dari SD, SMP, sampai SMA ini prestasinya selalu ranking 1 atau ranking 2 atau selalu 10 besar? Atau nggak ranking malah. Iya. Kalau SD saya masuk 2 besar lah. Kan? Oh. SD, oke, 2 besar, good. Kanok kodo, au. SMP Pak, SMP Pak. SMP itu masih masuk 10-15 besar itu masih masuk. Masuk. Bahkan nggak tahu sinau padahal. Nah ini, SMP. Tapi SMA begitu ngerti kenakalan diri, nggak tahu lah ranking. Oh, gak apa-apa teman-teman. Jadi ini motivasi buat kalian, meskipun nggak ranking isok tadi kepala dinas Pak ya. tapi kamu juga Jo, karena yang saya tahu Pak Ardi ini ayahnya adalah orang yang punya Disiplin? apa ya? Bukan. Apa? Punya kedudukan yang sangat spesial di kabupaten. Oh, gitu dah. Iya, Pak, apakah ini juga ada pengaruhnya sama Pak Ardi ini? Ketika Pak Ardi ini anak pejabat?
Oh, salah. Oh, salah. Lah, ibu bukan A1. Itu berarti apa intelijennya kurang main. Guyu ora. Bapak saya itu memang salah satu ASN ya dulu Iya. di Mojokerto. Bapak saya itu dulu salah satu pegawai di dinas kalau dulu namanya Bangdes ya. Bangdes. Kantor Pembangunan Desa. Oh, iya. Yang sekarang ini namanya sudah diganti DPMD itu. Tapi bukan pejabatnya justru. Bapak saya itu dulu hanya paling tinggi itu setara pejabat eselon 4. Kalau sekarang ini ya kasih gitu lah ya, kasih atau kasubsi lah ya. Iya. Makanya saya waktu jadi kepala di PMD saya bangga sekali. Seandainya bapak saya masih ada gitu. Melampaui ya, Pak. Ya, ini bangganya ya kan. Anak esok jadi kepala dinas, sementara dia dulu hanya bisa mencapai kepala seksi lah gitu. Kepala seksi. Keren ya. Keren. Ini kalau dalam bahasa Jawa itu mendem jeruk mikul dhuwur. Oh. Ya gitu ya Pak Yardi ya. Apa itu? Loh, artinya menjunjung nama baik keluarga. Kakak Jadi, awakmu tambah lebih baik rusak ya. ya. Iya, padahal kisah keluarga lah. Gitu. Kalau kita lihat dari Pak Ardi tadi kan gitu ya. Tapi kita pengen tahu Pak Ardi, gaya belajar Pak Ardi itu gimana? Katanya SD ranking, malah SMA malah nggak ranking. Seperti apa gaya sinau Pak Ardi dulu gimana? Ya, saya termasuk orang yang males sebetulnya ya. Males sinau. Jujur aja saya akui. Zaman sekolah itu kalau belajarnya itu mesti kayak sistem kebut semalam. Jadi kalau mau ujian aja baru belajar. Ya kalau waktu itu SD itu nggak tahu sinau gampang Pak ya. SMP sinau dipakai sambil lalu juga masih bisa nututi. SMA karena saya juga dulu kan ada A1, A2, A3. Iya. Kebetulan saya A1, terus kena kimia, kena fisika. Kalau nggak mau belajar ya sudah ya mesti selesai. Karena itu saya juga kalau ngomong ya apa cara belajar saya selalu nuruti apa kata hati. Mut-mutan memang. Lagi mood belajar sampai pagi saya lakukan, tapi kalau enggak belas. Itu. Tapi nggak tahu, makin kesini makin tua itu saya makin belajar lagi. Haus akan pengetahuan gitu ya. Seneng tuku buku-buku, kemudian moco-moco buku yang rada iwuh-iwuh ya. Jadi akhirnya sampai sekarang seneng gitu. Haus akan pengetahuan toh. Iya, sekarang. Haus akan jabatan. Tepuk tangan Arane dibayar gak paham bukan guyu apa ya. Iya. Tapi tadi agak dikatakan. Saya pengen tahu juga Pak Ardi, sebenarnya cita-cita Pak Ardi itu apa sih? Dulu, apakah berubah dari SD, SMP, SD kepengen jadi pilot, SMP jadi dokter? Apakah memang pengen di pemerintahan kayak sekarang ini, Pak? Iya, Pak. Bener, kalau ngomong cita-cita, mulai kecil saya sebenarnya dulu pengen jadi tentara. Pengen jadi tentara. Alasannya? Gagal? Iya, nggak tahu. Saya dulu seneng sekali lihat film perang. Nah, waktu kecil tuh dulu kalau hari Minggu di TVRI itu ada film namanya Combat itu. Yang mengisahkan Perang Dunia Kedua, itu saya mesti lihat itu. Begitu lihat itu, asik ya jadi tentara itu ya. Di hutan, seneng lah pokoknya masih waktu itu. Itu terbawa terus, pengen sekali. Lulus SMA sebenarnya pengen masuk kemana waktu itu Akabri ya. Cuma waktu saat itu saya tes gagal. Begitu gagal, saya masih berkeinginan, bertekad. Masih ambisi ya Pak ya? Tahun depan saya harus daftar lagi. Dan bahkan saya nggak mau kuliah. Nggak mau kuliah, saya disuruh bapak kuliah, saya nggak mau.
tetap Mak saya ingin tahun depan nyoba lagi biar saya nggak usah kuliah di perguruan tinggi. Waktu sejak 1 tahun nganggur itu saya lakukan latihan lari apapun itu ya. Mempersiapkan diri ya Pak ya? Mempersiapkan diri menjelang pendaftaran. Iya. Ada pendaftaran STPDN. Oke. Sama bapak disuruh coba-coba. Cobaan gitu kan, coba ini. Sama kan nggak tahu STPDN itu apa, nanti itu jadi apa, nggak ngerti. Ya saya ikut aja apa kata orang tua. Lah kok diterima, ya sudah akhirnya diterima itu. Berarti di tahun itu Bapak masih belum daftar lagi ya untuk AKBRI-nya? Belum sampai daftar lagi. Sudah keterima sudah diterima itu, akhirnya saya masuk di situ. Iya. Dan ini luar biasa ya, zaman dulu ya. Nek Kak pinter gak sono kayak kamu aku wis pedhot ta. Kak Kanca. Background keluarga. Nomor 2 tadi, background keluarga. Maksudnya gimana nih background keluarga nih? Ini maksudnya adalah dari sisi Gimana tim keluarga kreatif nih? membentuk karakter Pak Ardi ini seperti apa hingga seperti sekarang bijaksana, carimu amanah, carimu waktu mbok roasting, cok, carimu uang lebih dari nabi. Agam itu saya ngomong. Agam, itu lebih dari nabi. Wow, Aja. Harus kurang moco. Adam itu. Iya. Aisyah. Gimana Pak, background keluarga Pak? Kok bisa, seperti apa sih yang diajarkan keluarga kok bisa menjadikan seorang Pak Ardi yang sampai sekarang ini? Keras apa tuh gimana Pak? Kenapa? Keras nggak? atau Didikannya Bapak dulu? Sama disiplin keluarga. atau Disiplin. kayak lebih ke agama atau kayak gimana Pak? Ya disiplinnya lebih ke agama sih. Ngaji itu mesti wajib. Jangan salah, banyak orang mengira Pak Ardi gak bisa ngaji, gini Tyson. Gitu ya. Oh iya. Ya karena dari kecil memang bapak itu keras sekali, harus ngaji itu sebuah kewajiban yang harus saya lakukan setiap habis sholat maghrib. Apalagi sholatnya ya Pak ya? Apalagi sholatnya. Ya. Anakmu dari ngono juga Pak Ardi. Anakku guyu mau bapak kok guyu aku. Pak, apakah pendidikan dan keluarga mewarnai personality dan cara memimpin? Ya tentu saja semua berpengaruh. Ya? Iya, apa yang kita dapatkan dulu dari orang tua itu tentu Terpakai ya Pak ya? akhirnya ya terbawa dalam bagaimana kita cara berinteraksi dengan orang, bagaimana cara kita memimpin orang, ya mesti sedikit banyak mesti ada pengaruh. Oke. Jo, aku langsung tutup poinnya. Apa? Pak Ardi, 6 tahun di Diskominfo Kabupaten. Pak, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan pemimpin dan seperti apa cara memimpinnya di Diskominfo? Kak gampang Pak, wong yang gua gapleki, ya Pak? Iya. Berarti ngaku ya. Pak, seperti apa nih Pak harusnya Pak? Ya. Ngopo mana? Kabite iku. Staff iku. Berarti. Jujur, aku tak cerita awal-awal masuk dari awal, Kominfo. Begitu masuk nang Kominfo itu, medan yang terjal luar biasa menurut saya. Jadi saya petakan itu personilnya itu. Personilnya itu rata-rata sepuh-sepuh waktu itu ya. Yeah. Oh iya. Sepuh-sepuh wis digas iku protol ya. Kasih ngikuti ya Pak ya? Ini susah. Sementara secara tupoksi saya pelajari Kominfo luar biasa. Tupoksinya bagaimana dia itu harus menjaga persepsi publik terhadap pemerintah daerah itu harus tetap positif. Bagaimana dia itu juga menjadi garda terdepan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dan lain sebagainya, pengelolaan satu data dan sebagainya. Itu kan sebuah tugas yang luar biasa hebat sebetulnya. Dan saya kaget ada personilnya dengan berbagai macam itu ya. Berbanyak karakter ya. Nek gak tuwek-tuwek ya. Nuju ono sing enom sebetulnya punya kemampuan tapi integritasnya kurang. Maka saya harus mikir ini aku. Ya apa carane di tengah kekurangan itu saya bisa manfaatkan ya sumber daya yang menurut saya gak kurang itu. Karena saya punya prinsip
setiap ada kekurangan mesti ada kelebihan lah, dia ada kelebihan di mana. Maka saya mesti berusaha menanyakan kepada teman-teman waktu itu. Saya tak, kau ini semua apa gitu ya. Keahlian, skill. Iya, kamu preferensimu, kamu kesukaanmu apa, dan kamu bisamu apa. Dan setelah itu ketemu, maka apa yang menjadi kekurangannya itu saya apa yang menjadi kekurangannya itu kita kesampingkan, tapi kelebihan dia yang saya tonjolkan ya. Minta untuk di up ya. Iya. Dan tentu saja harus kontrol. Kuncinya ada di kontrol. Pemimpin itu salah satu tugasnya adalah melakukan controlling. Nah, setelah itu kita lakukan, faktanya itu jalan kan Kominfo. Dari banyak orang mengatakan Kominfo itu dari tidak dianggap sama sekali. Nggak dianggap mas. Wes Kominfo itu apa? Kalau memang dimutasi ke Kominfo itu mesti dulu Buaan ya Pak? Iya, itu mesti dibuang, dihukum. Tapi sekarang menjadi sebuah institusi, sebuah organisasi perangkat daerah yang cukup bergengsi. Apapun dikit-dikit harus Kominfo. Kalau berarti menurut Pak Ardi lebih mudah di DPMD daripada di Kominfo untuk ngatur SDM-nya, ngatur personal-personalnya. Iya dong, iya. Kalau di Kominfo kita dari sisi pekerjaan aja di eksternal kita juga harus berinteraksi dengan teman-teman media, ya enggak? Ya. Itu kan berbagai macam sifat dan karakternya yang macam-macam teman-teman itu. Dan itu butuh effort yang luar biasa menurut saya. Luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Andi ya. Yang udah ngebawa Kominfo dari zaman purba, anggap aja kayak gitu ya. Yang diremehkan. Iya, yang nggak dikenal sampai sekarang dikenal banyak orang. Tapi kenapa Pak? Kita ditinggalin Pak. Kenapa Pak? Loh, saya sudah 6 tahun. Aturannya pejabat tinggi Pratama itu kepala dinas, kepala badan itu jabatan tinggi Pratama ya, JPTP ya. Itu bisa berpindah tempat itu kalau sudah menduduki jabatan 2 tahun. Iya. Jadi sakjane aku itu wis wayahe pindah. Skeptikon sebenarnya. Iya. Tapi harus mengemban dan harus memperbaiki Kominfo biar dikenal gitu. Tapi kita pengen tahu Pak, itu tadi apakah salah satu duka atau suka menurut tadi? Yang mana yang? Yo ngatur personal sing ngwangi lagi. Sing tuwek-tuwek sing. Tergantung cara kita mandang ya, Mas. Oke. Kalau ngomong kita itu terus cara pandang kita itu hal seperti itu menjadi sebuah hal yang negatif, maka kita akan ngersolo terus. Oh, gitu. Iya. Saya punya prinsip begini, dimanapun tempat saya itu harus ngelmoni kata orang Jawa. Saya tuh background saya ilmu pemerintahan, Mas. Nah, sampai tanya undang-undang desa, undang-undang otonomi daerah mungkin itu linear dengan ya karena pemerintahan. Tapi begitu masuk ke Kominfo, saya harus tahu yang namanya informatika itu apa, kan gitu. Saya harus tahu SPBE, saya harus tahu bagaimana berinteraksi dengan teman-teman media. Saya harus tahu tentang pengelolaan satu data dan sebagainya. Maka itu hal yang baru kan. Ya, tapi saya maksud sih ilmu itu tidak bisa dipelajari. Maka saya harus belajar. Begitu kita pelajari ternyata juga bisa kok. Saya yakin kalau orang mau mesti iso. Jadi kalau ngomong banyak dukanya atau sukanya sama saja menurut saya. Tapi saya berusaha bagaimana mengubah sebuah duka itu menjadi suka gitu. Luar biasa. Pak, Kominfo ini harusnya berkembang seperti apa sih Pak? Apa untuk Kominfo saat ini udah seperti yang jenengan harapkan gitu? Masih jauh sebetulnya. Masih jauh, Pak. Jauh. Sebetulnya bisa lebih. Harusnya seperti apa Pak untuk kedepannya? Ya tentunya masing-masing bidang itu ya harus menunjukkan kiprahnya lebih masif lagi, lebih baik lagi.
Contoh wes ya, contoh Pak, wes. langsung aja Pak. Sekarang kan bidang KIP ya. Betul. Ya. Di kabit Nanti Mas. TKB ya. Penonton bayarannya kurang, Rek. Iya. Gimana Pak? KIP contoh. KIP contoh. KIP itu tugasnya adalah jenenge komunikasi informasi publik. Betul. Maka banyak sekali yang dia lakukan. Saya ngomong hal yang konkret ya. Iya. Bagaimana dia harus menata rilis, ya. Bagaimana membuat konten-konten yang disajikan di publik itu bisa menjadi, kita ini kan mesti punya perencanaan di komunikasi publik itu kan ada yang namanya strategi komunikasi publik, Strakom ya. Strategi komunikasi publik itu ngomong teori nih Mas, itu kita panjang. itu mesti agenda settingnya apa, penentuan ini khalayaknya, target khalayaknya itu ada Formatnya siapa gimana? saja, itu setiap output yang dihasilkan itu harus didahului dengan perencanaan seperti itu. Ya. Tapi kita pokoknya kan main aja, Salah. pokoknya jalan aja, Salah. pokoknya gak pernah gawe ngono-ngono kowe. Takon ono mobil ya. Pokoknya asal gini. Ada, jadi tidak pernah kita rencanakan dengan Matang. detail setiap itu. Pernah nggak sih Pak kerja dari teman-teman entah kabin, entah staff yang akhirnya bikin ngefek ke Bapak? Kesalahan? Ya ada lah. Contohnya Pak? Tapi apapun itu tetap saya akui bahwa saya selaku pimpinan harus mengambil resiko itu semua. Oh, luar biasa ya. Yang tanggung jawab Pak Ardi ya gitu. Iya, wes salah satu contohnya kan. Nggak cuci tangan gitu ya? Iya, enggak. Pasti saya. Contohnya apa Pak? Itu kemarin itu ya, waktu awal-awal itu dilaporkan nang Bawaslu ya. Oh iya, yang saya ingat Pak. Pulang dari Bawaslu mandi pakai shower. Tapi begini, kenapa Pak Ardi itu dalam menyikapi sebuah masalah, baik itu untuk kabit, staf, selalu nggak pernah marah, yang saya tahu ya, nggak pernah marah dengan semarah-marahnya gitu, selalu dengan pakai nyindir-nyindir dulu. Kenapa sih Pak harus seperti itu Pak? Apakah memang, karena ini staf tuh mau nggak mau dia juga bagian, atau gimana Pak Ardi? Iya. Jadi mau tak marahi sekeras apapun, tapi juga nanti saya harus menghitung gini juga kan, iya langsung bisa berubah kalau enggak. Maka saya justru memarahinya itu mesti yang pertama dengan satir ya, nyindir itu Iya. mesti ya, Iya. terus memberikan contoh, jadi jangan ngono gini dan lain sebagainya. Maksud saya itu bahasa Jawanya ngempakno itu dengan diri saya sendiri. Saya sendiri itu kalau dituturi dengan cara tidak ngomong, saya lebih Menangkap. kena, Iya, lebih kena di hati saya daripada saya Dicas langsung. ya gitu. Maka itu yang saya lakukan. Ya, kalau kamu salah, ya mestinya begini loh, begininya sepertinya ini loh, dan lain sebagainya. Maksud saya gitu, biar nanti dia juga introspeksi. Oh iya ya, harus begini. Dan ingat, saya mesti memberikan solusi. Saya nggak pernah sekedar memarahi, tapi nggak memberikan petunjuk. Solusinya mesti gini, sehingga dia nggak bingung. Mosok sembarangan disalahno, tapi Nggak ada solusi. nggak ada petunjuk solusi. Keren loh. Jadi Pak Ardi ini nggak marah-marah gitu kalau ke staff-staff. Tahu Bahkan- nggak marahnya ke siapa? Gini, Jo, walaupun dia kesalahannya segede langit, Pak Ardi nggak pernah nyuruh untuk, kamu tak keluarkan, nggak pernah. Nggak pernah. Dia sendiri yang mengundurkan diri. Nggak kuat soalnya. Gak kuat. Omongannya Pak Ardi titik tapi nyelawak gitu. Tapi Contoh ya, Oke. waktu terkait dengan Bawaslu Ya, oke. dilaporkan. Aku ki yo gak erus apa sing ngupload itu ya. Iya. Moki. Mau gimana Pak? Iya, siapa yang nge konten itu Iya, ya. terus. Tapi begitu itu menjadi masalah, saya lihat ya sudah. Saya sebagai pimpinan tertinggi di sini, saya akui, iya bagaimanapun juga meskipun anak gue yang salah, saya yang mengambil resiko dan berikutnya ya harus saya perbaiki dong. Iya. Ya, kamu jangan begitu. Ini unsur-unsur yang boleh dan tidak boleh itu harus tahu. Nggak masalah. Tapi saya lebih seneng, lebih menghargai orang yang suka
belajar dan memperbaiki diri. Tapi nek begitu dilingno pancet suwe-suwe ya gregeten ya situ. Pindah ya Pak Pendam. Iya. Oke, Mas Mojo ada pertanyaan lagi? Ini Pak, dapat info juga dari teman-teman. Mimpin Kominfo ini katanya ada yang Bapak ini suka gupui, gercep. Bener nggak sih Pak kayak gitu Pak? Belum selesai telepon. Ya, Cip ya apa ini Cip? Sebentar Pak, saya masih cari ini Pak. Cip kirimin fotonya Ibu. Cip, Iya, ini saya mau usaha Pak. baru nyari kan sudah telepon lagi. Cip ya apa Cip ini Cip? Bener nggak Gimana sih, Pak? stylenya ini Pak? Gini, sebetulnya mereka kan nggak tahu bahwa itu strategi saya. Wah. Nggak Apa, Pak, ngerti strateginya, mereka. Pak? Iya. Jadi saya tuh selalu semuanya tuh selalu pakai strategi saya. Contoh misalkan, Cep, fotonya nang kiriman, nang ini. Ya, itu ya, saya kirim. Sampai ini, gitu ya. Nah, padahal misalkan saya dikasih waktu 2 hari, kok mesti Ajib tak kasih waktu 2 menit. Iya. Gitu. Ada jeda ya Pak ya? Iya, saya nggak mungkin tak kasih tahu. Tak kasih tahu, Cep rong dino Oh, cash. santai Pak dia. Oh. Dipersempit ya. Enggak. Emang kan Iya. cacat mental. Saya mesti begitu. Jadi gitu ya Pak ya, ada strateginya ya. Sekarang Pak Ardi masih PLT ya, tapi Ajib sudah seneng wah Pak Ardi mari kita ngomong gini. Artinya nggak ada pressing gitu, Jo. Oke. Jo. Pak, selama di Kominfo, masalah terbesar yang dihadapin, ada nggak Pak? Yang pernah Bapak alamin nih apa Pak? Ada nggak Pak? Atau semuanya kecil-kecil lah? Masalah itu maksudnya gimana masalah itu? Wah. Apa masalah internal atau saya nggak pernah ada masalah sih di Kominfo menurut saya. Yang terlalu ya Pak. Internal, eksternal juga nggak ada Pak? Ya paling masalah paling ya Bawaslu tadi, Pak. Bawaslu tadi. Itu paling terbesar. Normalnya nggak ada masalah, Jo. Oke. Aman-aman aja alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar Pak ya. Kesan paling lucu selama di Kominfo? Apa Pak? Kominfo itu anaknya lucu-lucu sebetulnya. Iya. Contoh Pak, sebut ya satu Pak. Iya. Jadi saya heran ya. Di Kominfo itu susah sekali untuk disatukan teman-teman itu. Kayak ada bestie-bestian gap-gapan. Iya, ada gap-gapnya itu. Itu dari Pak Ardi pertama masuk. Pertama masuk. Sampai sekarang Pak? Sama sekarang kayaknya iya. Pak, tempat gapnya Tapi- itu di musola tak, Pak? Iya. Aku mungkin gini ya, karena kantor kita terbagi-bagi Iya, sehingga terbagi-bagi. susah apa namanya, mereka mungkin jarang ketemu karena disatukan tuh mesti susah. Saya sampai berpikir dulu itu ya apa ya cara ningrukunno ya. Sampai pernah saya kata orang Jawa ya, orang kalau ono dulur kita kan saudara ya mestinya ya. Satarangan. Satarangan ya di Kominfo. Itu nek kade apa namanya? Tukaran naik tolong banca ono belehno Kebo. titik-titik Kebo. kebo. Wah. Itu. Iya. Engko tahu ya. Iya, engko tahu ya. Wes, Pernah gitu, Pak? Pernah. Iku Mas Eko tak suruh golekno Mas Eko. Iya. Wes. Nek gak ono kebo ya sapi. Iya. Dapat, Pak? Dapat. Terus Tak kita kan bareng. saya suruh masak rica-rica. Oke. Terus rica-rica, sudah tak suruh masak, tak undangi juga semuanya, tak suruh makan, ya. Dan tidak hanya itu, ada kepala-kepala OPD juga yang tak undang. Oh iya. Beberapa kepala OPD. Mereka tanya, iki daging apa kok nyoloknya? Ada di prank Pak Ardi. Iya. Iya. Tapi akhirnya kok nggak bisa akur juga, Pak? Oh, makanya itu saya heran, kok gak mandi ya? Iya. Itu. Kebunnya keliru sapi. Ini memang dari Jawa itu gitu, Pak ya? Ada yang seperti itu. Saya dulu masih ingat dulu katanya mbah-mbah saya gitu. Iya. Kok kon tukaran kon tak anu lho. Titik kebo gitu. Iya. Ada memang ta. Cekak bengkerean maksudnya itu. Iya, cekak bengkerean. Tit kebo. Iya. Wah, itu loh. Iya. Pak Ardi, kalau boleh tahu Pak Ardi, ini kan bidangnya banyak Pak Ardi Kominfo. Ada KIP, ada apa namanya? Sekretariat dan lain-lain. Pak Ardi, tapi ketika staf-staf Pak Ardi itu menghadap Pak Ardi di depan Pak Ardi di belakang itu pasti
sungkan atau karena Pak Ardi terlalu bijaksana atau memang dari caranya Pak Ardi yang beda-beda? Sorry, Pak Ardi ketika dengan Mbak Ida beda caranya, dengan Mas Eko beda. Punya strategi tersendiri. Beda-beda gitu. Apalagi sama Mas Dwi beda lagi. Iya. Pak, jenengan ini mempelajari karakter orangnya atau caranya sih Pak? Kita nggak tahu Pak, pengen gimana Pak? Ya saya lihat orangnya dulu waktu itu. Begitu, oh orangnya ngene ya, maka gaya komunikasi saya juga mungkin berbeda ya. Jadi nambah Dwi bahasanya juga Iya beda. harus lugas dan nggak usah tadi Basa-basi, ngale-ngale, iya. basa-basi. Nah, kalau dengan misalkan Willy, Iya. langsung Will, wah kadang-kadang juga dengan jok-jok yang bukan jok juga, kadang-kadang nyak cender, kadang-kadang tak anu. Memang begitu selalu saya sih. Memang gayanya Pak Ardi untuk memimpin begitu ya Pak ya? Memang begitu, komunikasi personal saya utamakan. Nah, Pak Ardi, nanti kalau misalnya Pak Ardi nggak PLT, Pak Ardi ke Badan Pendapatan terus diganti orang lain ya, artinya harus sama pemimpinnya seperti Pak Ardi atau beda, atau apa sih yang perlu disiapkan Pak Ardi untuk menata teman-teman ini biar seperti Pak Ardi nganut sesuai gitu. Kan beda orang beda Pak. Iya. Pak Ardi nganut ah? Aku Pak Ardi nganut Pak. DSP aku nggak nganut bos. Gimana nih, Pak? Ya Apa yang perlu disiapkan? setiap orang mesti punya style Masing-masing. masing-masing. Ya mungkin nanti semua harus bisa saling menyesuaikan menurut saya. Karena saya juga PLT, nanti juga suatu saat mesti ada yang ngisi, Iya, ya. oke. Maka yang ngisi itu juga harus bisa menyesuaikan Kominfo ini dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya juga banyak gitu anak-anak itu. Maka juga harus bisa memanage dengan baik juga. Maka ya kalau nanti minta masukan dari saya ya kasih tahu. Si A kalau karakternya ini, si B ini, si C ini, gini. Dan saya yakin bisa. Ya kalau perlu ya harus bisa ditingkatkan lebih. Lagi. Nah, kamu perlu tahu, Jo, Apa? perjuangannya Bapak ini luar biasa. Dulu radio itu kano izinnya bos. Iya, terus? Toleh radionya. Nah, ada staf yang disuruh sama Pak Ardi diutus untuk mengurus itu. Gak mari-mari ngamuk beliau bos langsung. Kau bagian mana yang belum? Kasih tahu saya, ya betul ya? Iya. Ya. Pak, kenapa jenengan kok sebegitu ambisiusnya untuk membuat semakin baik ini apa sih Pak yang menjadi satu hal yang menjadi acuan Bapak supaya radionya harus tenanan gini Mas, medianya harus begini. Apa Pak yang menjadi acuannya Bapak? Saya itu kalau berhasil melakukan atau menuntaskan sebuah tugas atau pekerjaan itu ada kepuasan dewe gitu. Bagian tersendiri ya Pak ya? Iya, makanya dulu itu waktu izin itu tak urus sendiri ke Jakarta itu. Bapak sampai membela sendirikan rumah Sampai ya, Pak? saya datang ke Dirjen SDPPP atau apa itu ya. Dulu tuh sampai getol gitu maksud saya, sampai akhirnya keluar kita perjuangkan. Aku juga heran radio yang aku masuk Pemda itu sudah ada kok gurung ono izinnya. Ya ternyata akhirnya ya sudah. Mudah-mudahan saat ini nanti akan lebih eksis lagi ya Mas Wari ya. Amin. Semoga Pak. Terus kita juga pengen tahu Pak Ardi soal anggaran nih Pak Ardi. Ini banyak yang heran ketika Diskom itu belanja semedirikan rupa ya. Kamera, semua macam-macam Pak. Ratusan juta. Pak, ini sebenarnya sudah menjadi agenda anggaran khusus yang diprioritaskan atau memang ya wes lah karena ini memang acuannya aturan seperti ini memang atau gimana Pak? Kalau untuk perencanaan penganggaran itu sudah ada aturannya. Yang jelas saya selaku kepala OPD harus bisa meyakinkan TAPD bahwa sakjane Kominfo itu seperti ini loh. Kalau mau eksis, maka kalau untuk bisa menjadi seperti itu harus didukung infrastruktur yang seperti ini. Infrastruktur butuh anggaran, maka harus ada anggaran untuk support itu. Sesederhana itu. Bagaimana kita bisa memberikan argumentasi yang jelas sehingga akhirnya dipercaya oleh pimpinan, ya sudah
Ya, otomatis begitu dikasih anggaran yang cukup untuk sarana prasarana, ya saya akhirnya nuntut dong ke anak-anak produktivitasnya gitu. Kerjamu. Chip. Hasil output mana? Ya. Oke. One day one upload, misalkan satu hari ya minimal satu konten diupload. Kirain one day one juice. Dan lain sebagainya, sampai pertanggungjawaban pekerjaannya anak-anak itu tak suruh ngerinci ya. Detail gitu Pak ya? Detail, apa sing ngerilis hari ini nanti dievaluasi. Ya, nah ini Pak yang jadi penasaran. Apa? Saya tuh pengen niru Pak Ardi ya. Pak Ardi kan sukses ya. Iya. Ya usia 54 pada ulang tahun. Bos. Iya. Aku niru apa? Aku kan ilmu nih, niru ilmu nih aku pinter ya. Pak Ardi ini kan sekarang boleh dibilang orang yang sangat sukses ya. Gitu. Apakah ada ibu yang bisa mensupport itu? Atau kalau kan biasa gini, ada di balik laki-laki pria yang sukses, ada perempuan, ada wanita yang hebat. Ya, mendampingi gitu. Ya. Betul nggak? Salah satunya apa kata itu? Bener. Bener ya. Serius sih Pak? Serius bener. Pak, jenengan sering curhat sama ibu kalau misalnya ada masalah kantor atau apa? Bukan begitu maksudnya. Jadi begini, seorang istri itu mesti harus mensupport suaminya dalam hal apapun. Minimal doanya wong wedok itu mandi, Mas. Oh, oke. Nah, itu yang saya katakan, saya sepakat dengan apa yang saya sampaikan, bahwa di balik sukses seorang pria ada wanita itu yang ada hebat wanita yang hebat di di belakangnya. Tapi kok mau ojo ditambahi. Apa, Pak? Nanti nek semakin banyak wanita. Ayo Pak, aku mulai tukaran nih Pak. Iki moki gak ini iki Pak. Nanti Cici moki kewalahan Pak. agam kok nek kepengin sukses. Ya, harus ada moki-moki yang lain. Amin. Ojo ngawur. Iya. Oke. Nah, kita juga pengen tahu, coba sih sebelum ke pertanyaan yang itu ya, saya pengen tahu. Dalam rangka Pak Ardi mendidik anak-anak atau putra-putri dari Pak Ardi ini, apakah beda-beda atau aku biar didik wong tuaku ngene, kamu harus disiplin, aku tuh kenceng, kudu keras, atau gimana nih Pak? Seperti apa nih? Ya tentu saja apa yang saya alami dulu, didikan orang tua tetap mesti adalah persentasenya yang saya turunkan juga ke anak saya. Yeah. Hal-hal yang kebaikan yang harus juga dia lakukan ya. Tapi tentu saja dalam konteks sekarang zamannya wis beda. Iya, beda. Zamannya wis beda. Perlakuannya juga beda Pak ya. Anak-anak sekarang juga lebih nggak seperti saya waktu kecil dulu. Dia juga perkembangan teknologi juga seperti itu. Maka ya tentu mix yang saya lakukan. Kami berikan kebebasan juga kepada mereka, dan saya satu hal yang saya sampaikan kepada mereka, anak saya 2 sebenarnya, bahwa apa yang kamu segala macam apa yang kamu rasakan sekarang ya, hal-hal yang baik ya atau apapun itu, ataupun ada fasilitas apa ya itu, saya bilang ke mereka bahwa itu bukan punyamu gitu ya. Oh, sampai segitu Pak ya? Iya. Bahwa itu semuanya itu adalah hasil karya orang tuamu, maka jangan pernah berpikir itu kamu itu, saya nggak mau dia itu terus bayangan itu bahwa hidup itu sesederhana ini, enak ini gitu yang dia lihat tuh enaknya tok, jangan lihat begitu gitu loh, biar dia nanti juga kepikiran bahwa oh iya aku juga harus berjuang untuk bisa, dan selalu saya tekankan bahwa kamu harus bisa mencapai sebuah capaian yang lebih tinggi dari apa yang dicapai orang tua. Oke. Kalau soal itu Pak, Pak Ardi sendiri ini pengen anaknya jadi apa Pak? Seperti Pak Ardi atau malah sebaliknya atau yang lain? Saya bebaskan kepada mereka. Bebas Apa pesannya? Bebas memilih dia. Anak saya yang nomor 1, alhamdulillah lagi kuliah di farmasi UNER ya, mungkin nanti tentunya dari apoteker yang kedua masih SMA. Tahun depan mungkin nggak tahu dia mau ngambil apa. Dia kebetulan kok sukanya antara di kedokteran atau di TIK. Oh. Ya, makanya saya di situ ya, Pak? Iya.
Kalau aku memaksakan tak suruh masuk IPDN, Mas. Iya. Yang di farmasi tadi cewek Pak ya? Cewek. Oh, siap-siap berarti. Siap-siap untuk? Ya, mencari menantu idaman. Ya, seleksi dulu Pak Ardi. Iya Pak. Menantu idaman Pak Ardi seperti apa Pak? Oh, itu loh Pak. Satu. Saya jomblo siapa sih jomblo? Satu. Nah, pokoknya saya selalu didoktrin oleh orang tua saya dulu. Akhlaknya harus baik. Ya, berakhlak baik itu yang pertama, akhlak baiknya kepada Allah yaitu ya mesti kudu sholat. Itu aja. Udahlah, orang kalau akhlaknya baik kepada Allah, sholat mesti yang lain-lain mesti ngikut. Sholat. Iya, saya. Alhamdulillah sholat saya Pak. Terus gak mungkin kamu dipakai. Kamu staf jengkel no. Iya, satu Pak, sholat. Terus kedua. Ya itu tadi sudah tergabung semuanya. Kalau dia baik, dia selama ini menjalankan tugasnya, kewajiban sama Tuhan baik, apalagi sama manusia gitu. Pak Ardi gitu. Iya, maaf Pak Ardi yang nanya, yang ditanya ya. Iya. Bukan Pak Seto. Tapi kita pengen tahu nih, staf kesayangan Pak. Dari semua, ada nggak Pak? Staf kesayangan yang Pak Ardi itu selalu, walaupun dia punya salah, ya wes lah. Ya. Anak emas. Ada nggak Pak Ardi? Nggak ada sih aku. Sama semuanya? Bagi saya semuanya sama. Oh, sama. Ya kalau saya tuh lagi marah, misalkan marah Agam gitu ya. Mene ya Agam tak sanjung-sanjung. Jadi tidak ada hal khusus gitu ya. Saya itu yakin mesti setiap manusia itu mesti pernah salah gitu ya. Tapi mesti harus ada perbaikan, itu wajib gitu aja. Artinya Pak Ardi kalau sudah selesai gitu ya. Selesai. Itu saya. Yang penting kinerjanya bagus terus ya Pak ya. Kalau kesayangan nggak ada. Kalau penjilat Pak ada nggak Pak? Yang mengira wah iki. Aku maksudmu. Iya. Di depan baik, di belakang menusuk gitu. Lo ada dulu. Oh sudah pensiun ya Pak ya? Dan saya itu bukan orang bodoh yang bisa dijilat-jilat. Iya. Bisa di manage dengan kata-kata main drama. Saya nggak suka justru. Kebaca Pak ya? Kalau mau manage saya, tunjukkan Pak aku iso ngene, bisa gini. Itu mungkin saya lebih bisa menerima itu. Daripada menjual info-info yang hoax. Ya itu tadi mengenakkan kayaknya kelihatannya di telinga tapi sebenarnya racun ya. Iya. Oke. Tapi Jo, apa? Pak Ardi termasuk kuat tuh. Kuat apa? Banyak tusukan kayak kemarin baru. Nikah 19 tahun dikonfirmasi. Oh iya, jadi anak buahku ya. Masuk konfirmasi. Tapi jangan pensiun dini tenang aja. Pak Ardi kok bisa menyikapi itu dengan indah itu Pak. Mosok dengan ya wes lah nek kamu begini aku begini gitu, atau gimana sih Pak? Kok bisa dengan santai tanpa harus marah-marah, orangnya juga sudah merasa gitu loh Pak? Ya makanya ya itu Mas gak ngerti ya, saya itu memandang orang berbuat salah mesti ada sebabnya. Ya. Mesti ono sebabnya. Dan kalau sebabnya itu reasoningnya masuk akal, logika gitu ya. Iya masuk akal, bisa saya diterima. Juga bisa memaklumi. Tapi kalau memang itu reasoningnya itu ya memang dia harus melanggar dan nggak masuk akal, saya bilang aja resikonya ada di kamu sendiri loh. Kamu sudah ngerti kok, kamu sudah dewasa kok. Itu aja saya. Saya 2 kali jalan-jalan. Apanya? Dulu waktu kasus yang kemarin itu dulu waktu pertama masuk, ditelepon Pak Angga, Mas ada di kos-kosan tak? Enggak Pak, gomah. Pak Ardi bingung, jangan-jangan Mas Ferry. Pak, semisal nih Pak ada staf titipan di Kominfo dan perilakunya mengganggu situasi kerja, gimana Pak menanggapinya Pak? Titipan itu maksudnya titipan siapa gitu ya? Iya, kan biasanya ada titipan dan itu memang legal kan Pak, uang titipan kan nggak masalah gitu kan? Saya itu nggak buyang-buyung kepala dinas tidak pernah mengistimewakan seseorang ya. Kamu bisa masuk lewat
Jalur apa saja? jalur apa saja, monggo. Tapi begitu sudah masuk, kamu harus taat azas, taat norma, taat peraturan yang ada di situ. Kalau kamu sudah masuk, kemudian seenaknya, ya mesti tak peringati 1, 2, 3, gak iso, tak kick. Itu pernah terjadi, saya nggak mau ngomong. Di mana siapa? Ada. Ada. Aji titipan juga. Ada. Ya, tapi taat gitu ya. Ada Pak ya, kick ya? Ada saya kick. Walaupun Pak Ardi kenal dengan misalnya orang tuanya. Oh, kenal banget. Nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Kalau misalnya Pak Ardi tanya, Mas, kok anak saya dikeluarkan gitu, gimana? Kan penting ada reasoningnya. Saya punya datanya sih mesti itu. Ya masa Pak ditelepon malah dia apa sih kon iku di anakku ya mbotone apa. Loh. Kalau ada pertanyaan begitu, loh anakmu lo ngene. Oh, ada buktinya ya, ada faktanya. Oke. Dan itu ya ada kamar. Jadi nggak terkotak-kotak gitu ya maksudnya ya. Bisa. Nggak ada perilaku khusus katanya. Iya, oke. Real de facto. Apa Pak, pertanyaan? Bapak kan sibuk nih Pak ya. Pernah nggak sih Pak lupa jadwal kegiatan gitu Pak? Ya mesti sering. Sering ya. Rapat di mana gitu? Saya itu justru saya yang males menghafalkan jadwal kegiatan. Oke, Ya. Pak, sorry. Itu jadwalnya ketika nyampe ke Bapak, apakah Bapak langsung kasih warning, oh besok tanggal sekian, Enggak. Gimana Pak? Enggak, saya memang sangat males ngapalin jadwal, Mas. Terus Pak, Kecuali hal yang sing penting banget yang harus saya ingat-ingat besok. Maka saya paling tidak suka mencatat, maka mesti saya ingat-ingat. Oh, harus gini. Untuk jadwal-jadwal yang biasa-biasa aja. disposisinya? Mesti nggak tak apalno banget ya, nggak tak apalkan banget. Karena maksud saya gini, begitu nanti ya saya kan punya staf Mas, ya itu yang ingatkan gitu. Siapa itu stafnya biasanya Pak? Kok sampai lupa Ya, gitu? enggak, maksudnya disposisinya ke siapa? Wong guyu meneng ta. Kabit masuk, Bit. Siapa Pak? Iya, apa itu ya Pak? Apa ya? Ke siapa biasanya Bapak ngutusnya? Ya setiap bidang banyak gitu. Gitu ya. Untuk mewakili Bapak ya datang Iya. ya. Oke. Kalau mereka nggak mampu, mungkin butuh ajudan khusus Pak ya. Siap Cak Pak. Jani mesti udah ada sekpri ya. Iya. Kenapa nggak ada sekpri gitu loh Pak maksudnya Pak? Iya, ya nggak pantas Mas kepala dinas yang sekpri itu Untuk aja. mengingatkan gitu ya. Iya. Ini berarti Bros harus kenceng-kenceng terus ini ya. Untuk ini utusannya Pak Ardi ya, rapat. Oke. Oke Pak, dalam konteks kerjaan apa yang paling membuat jenengan kecewa Pak? Kesel, kecewa gitu. Apa? Kecewa. Aku paling jengkel gedek ya. Nak telepon gak diangkat. Iya. Padahal online ya Pak. Ya ada online. Online. Iku. Agam iki pancet ae. Telepon gak diangkat. Terus gak ada konfirmasi. Oke. Nah, Kok gak ngerasa bersalah sih kok niku? Iya. karena saya melihatnya begini, di era sekarang orang itu selalu terkoneksi ya. Yes. Pasti di tangan Pak. Pasti di 24 tangan. jam. Pasti di tangan. Nggak mungkin. Ayo saya kayak Ajib. Ayo, loh. Nggak mungkin. Misalkan. Misalnya gini Pak, Ajib istrinya nggak dibawa, nggak mungkin dicari, tapi HP-nya nggak dibawa, dicari Pak. Iya. Betul. Logikanya Mas Ori ya. Nggak mungkin kayak sampean itu. Iya. Nggak lihat scroll lihat. Oh sopo rek sing WA saya. Nggak mungkin kan ya. Nggak mungkin. Mesti ada. Ya paling tidak 1 jam. Jeda waktu 1 jam mesti. Pasti ada lihat handphone, pasti. Tapi nek gak meliok, gak dianu, mbok-mbok. Kesannya mengesampingkan gitu ya. Ya tidak ready to use gitu ya. Langsung sebut nama Pak. Satu, siapa? Nggak pakai lama Pak. Kok ada ya itu tadi statusnya online. Iya. Ditowel pun berdering ya berarti kan. Tapi kok gak diangkat. Guys, story tambahan. Story ini. Bapak kata reken. Iya. Ada itu yang ngeselin ya Pak ya? Ya itu, pokoknya yang penting kasih ada respon. Ada Artinya apa, begini, misalnya. Bapak ketika telepon siapapun itu, Siapapun. berarti Pak Ardi penting ya untuk menghubungi orang itu ya? Penting, ngapain aku? Gak mungkin lah. Nomor Kalau gak mau penting. tanya aku ya. Itu kono ST gak mungkin. Iya. Artinya ini urgent gitu loh. Cak Mojo. Iya. Arek-arek layar di pateni aku takut ya apa ini. Oke. Wah. Dan ini sepertinya Bu Rosa juga dengerin kok ya. Iya. Jadi begini Pak, kita pengen tahu. Kalau tadi Pak Ardi sudah bilang bahwa hal yang paling ngeselin, ngecewakan adalah ada beberapa staf yang
dihubungi nggak bisa walaupun dia online. Selain itu ada lagi Pak Ardi? Itu saya kira itu Yang paling noho ini. yang lainnya Kenteng. Atau ketika setelah dikasih tahu, kasih solusi tetap nggak dijalankan, dia tetap ngeliwar atau tetap dengan kesalahannya, Pak Ardi juga ngeselin ya menurut Pak Ardi? ngeselin, tapi pokoknya sepenting dia mau berubah. Saya itu tuntutan saya nggak terlalu tinggi-tinggi. Mau merubah sedikit aja, saya itu sudah menghargai usaha dia untuk mau berubah. Tuntutannya loh, pokoknya ditelepon angkatan. Nuntuk kurang ajar kok ini. Baik, statement terakhir Pak Ardi, saya pengen Pak Ardi memberikan 1-2 buah kata, Jo, untuk kita semuanya. Buat anak-anak Kominfo. Anak-anak Kominfo biar lebih Juga, semangat Pak. lagi Pak, dan kedepannya seperti apa harapan Pak Juga Ardi? buat nanti pengganti Pak, kepala berikutnya harusnya seperti apa. Monggo Pak Ardi, ini yang paling senior ini buat kita ya Pak Ardi, monggo. Ya, jadi untuk teman-teman Kominfo, saya ini kan PLT ya Mas. Iya, Ya, jadi karena PLT nanti mesti yakin suatu saat tanpa dikandani PLT-nya itu mesti ada yang ngisi. Iya. Maka ya sudah, pertahankan yang pertama, pertahankan ritme kerja, prestasi kerja yang selama ini sudah diakui oleh OPD lain di lingkup Pemkab Mojokerto. Itu yang pertama. Yang kedua, ya terus sinau orek terus, gitu loh. Bidang KIP, tolong pelajari lagi strategi komunikasi publik itu kayak apa. Iya, kabit yang menguasai. Iya. Bagaimana PPID ini? Alhamdulillah sekarang memang ada peningkatan ya. Alhamdulillah, bro saya kadek-dek ya. Ada peningkatan. Tidak ada hal yang sulit yang tidak bisa dipelajari di dunia ini. Mesti iso, saangel-angel. Ya. Bidang informatika juga gitu. Indeks SPBE kita sudah 3,52 kalau nggak salah ya. Tahun ini harapan saya sudah bisa meningkat menjadi 4. Terus pertahankan itu. Dari yang hanya 1,55 indeks SPBE. Ya. Untuk statistik kemarin baru keluar juga 2,62. Jadi kategori baik. Luar biasa dari sebelumnya kurang ya. Jadi hal-hal semacam ini ayo kita tingkatkan terus, dan dunia itu berkembangnya begitu cepat. Maka teman-teman ya kalau nggak mau terlindas oleh perubahan dan perkembangan itu ya kamu juga harus berubah. Dengan cara apa? Ya belajar terus. Nek gak gelem sinau ya wassalam. Aku. Iya. Saya pengen 2 kalimat dari Pak Ardi untuk Kominfo saat ini. 2 Tapi kalimat. belum pesan untuk kepala selanjutnya. Oh iya. Pesannya apa nih? Ya itu nanti Pak Ardi sendiri yang akan ngasih WA. Ya kena goreng terus apa? Iya. 2 kalimat Pak untuk Diskominfo saat ini menurut Pak Ardi, setelah Pak Ardi sekarang menjadi PLT ya, dalam pantauan Pak Ardi semenjak Pak Ardi menjabat sampai PLT ini, 2 kalimat aja. 2 kalimat apa Pak? Untuk 2 kata tak kalau? 2 kata. Untuk Kominfo, pertahankan prestasi. Pertahankan prestasi, weh. Lek kalimat. Ya. Lek kalimat, Ya. lek telepon angkatan. Mang bingung. Oke, terima kasih Pak Ardi luar biasa. Terima kasih waktunya. Ini keren banget ya. Keren banget. Pemimpin yang selama ini memimpin kita berdua, Jo. Kamu dari Radio Wika, mulai ganteng sampai jelek seperti ini. Perjalanan hidupannya keren ya. Keren ya, luar biasa, dan wejang-wejangnya masih kita ingat. Oke. Apalagi 2 kalimat tadi ya, 2 kata tadi ya. Lek telepon angkatan. Ya wes rek yo, cukup ya? Cukup. Aku Cak Mojo. Aku Cak Kerto. Dan Ya, saya Ardi Septrianto. Kita Terima ketemu kasih di podcast selanjutnya. Oke, bye-bye.